Oke, Kak Jedar, apa kabarnya kakak? Kabar baik Kak, terima kasih. Kakak kemarin kan Baby Don baru aja ulang tahun yang pertama ya kak. Itu seperti apa sih Kak Jedar? Aku sih seneng banget gak berasa, Don udah setahun aja. Rasanya cepet banget, mungkin karena udah anak kedua, terus juga momennya banyak banget yang dilewati di setelah Don lahir, jadi kayak berasanya cepet banget, tiba-tiba udah setahun aja, udah ulang tahun, udah jalan sekarang gitu. Ya banyak yang disyukurin lah, bahagia pokoknya. Kemarin dirayain di mana sih kak kalau boleh tahu? Kemarin kita rayainnya di panti asuhan gitu. Jadi kan karena Don kan setahun jadi belum punya teman kan. Tapi aku tuh sering banget nih dibalik ke, nggak sering sih, maksudnya beberapa kali aku suka ke panti asuhan ini. Jadi panti asuhannya khusus bayi-bayi yang terlantar gitu. Jadi bayi-bayinya ya umurannya ya dari baru lahir sampai 2 tahun ada di situ. Jadi kayaknya bakal berkesan nih. Aku sering kesini tapi belum pernah bikin acara di sini gitu ya. Pas banget momennya Don ulang tahun. Yaudah deh sekalian kita berbagi kebahagiaan sama anak-anak yang ada di situ. Terus juga kebetulan ada 2 bayi yang sama-sama ulang tahun juga. Jadi kita bisa rayain bareng-bareng gitu. Jadi rasanya spesial banget sih. Lebih ke apa ya? Buat diri sendiri sih lebih ke bersyukur gitu. Buat anak-anak juga, buat El Barak tentunya yang udah lebih ngerti biar bisa lebih bersyukur juga gitu. Ngasih pelajaran yang bagus buat anak. Kakak boleh tahu kenapa sih memilih merayakan sederhana di panti asuhan? Kan biasanya yang megah-megah tuh kak kalau orang-orang kak. Mungkin karena momennya sih buat aku, mungkin semakin aku dewasa, semakin aku jalanin hidup ini, aku lebih senang ketika aku bisa berbagi kebahagiaan sama orang lain gitu, daripada berbagi kebahagiaan buat hal yang sementara tapi tidak berkesan gitu. Tapi aku lebih senang yang bisa berkesan gitu. Pasti dikit banyak buat anak-anak di situ, buat para ibu-ibu yang jagain anak-anaknya, pasti kan mudah-mudahan bisa ada kesan sendiri. Kemarin sempat masalah hidung gitu ya, viral banget, tapi sekarang udah kelihatan beda banget sih. Nggak kelihatan gitu. beda banget. Iya makanya. Bingung banget orang-orang. Pas lihat langsung tuh nggak beda jauh gitu. Itu Iya. pertama kali dibilang netizen tuh apa sih Kak? Mungkin karena mereka ngeliatnya pas di YouTube aku kan, itu aku dari awal sampai akhir semuanya ada di situ kan. Jadi dari bengkak, dari jeleknya, dari segala macam itu ada di situ. Jadi orang tuh ngeliatnya pas baru selesai operasi bengkaknya gitu. Jadi kayak masih bengep-bengep di sini gitu. Tapi memilih pada saat mau ulang hidung itu, yang paling banget pengen tuh karena mungkin kecantikan kah atau untuk demi kesehatan? Bapak Jedar sendiri. Kalau aku emang dari awal pengennya kesehatan kan. Aku sebenarnya dari dulu udah pengen benerin rongga hidung aku yang kecil sebelah gitu. Terus kan makanya dari tampilan luarnya tuh agak sedikit bengkok. Terus sebenarnya pengen aku benerin udah lama gitu. Cuman dulu tuh kendalanya syuting. Terus nggak dikasih sama pasangan waktu itu gitu. Kalau sekarang disupport gitu, jadi ya udah laksanakan. Oh jadi kemarin nggak susah tuh kak minta restu sama. Awalnya nggak dikasih, katanya dia pikirnya aku pengen ngerubah karena alasan pengen ngerubah aja gitu. Aku bilang no, this is my health gitu. Terus udah gitu kan aku sempat kena masalah nafas susah, terus aku olahraga sampai mau pingsan segala macem. Itu tuh dia nemenin, dia ngeliatin gitu. Jadi dia pikir katanya oh ya mungkin ini emang alasan yang lebih ke kesehatan daripada buat yang rubah-rubah gitu. Kan makanya nih kelihatannya juga kayak Nggak kelihatan beda loh kak. Iya nggak kelihatan itu ya. Di mana sih kak kalau boleh tahu yang di sininya kak? Jadi Batangnya? yang di sebelah sini kan ini rongganya lebih kecil dari yang sini. Jadi di sini tuh tulangnya dibongkar, terus tulang yang di sininya dipindahin ke sini gitu. Yang paling signifikan apa Kak? Mancungkah atau apa? Kayak nggak terlalu signifikan banget. Iya makanya ya, aku juga bingung. Tapi kakak puas nggak dengan hasilnya kak? Ya kalau aku sih lebih ke kesehatannya. Kalau sekarang memang masih recovery, jadi masih agak sedikit ngilu ya. Tapi buat nafasnya sendiri sih sebenarnya lebih kerasa lebih enak gitu, lebih
balance gitu. Cuma mungkin karena habis pasca operasi kan belum bisa kayak naturally biasa gitu, jadi masih kayak ngerasanya kayak baru bisa kasih aja gitu. Tapi kenapa di luar, kenapa banyak banget kalau artis kan di Indonesia banyak yang kayak teman artis juga, salah satu kayak Dokter Topi. Kalau kakak kenapa di luar negeri kan? Karena mungkin ini kali, karena mamaku dulu udah pernah 2 kali facelift di Korea gitu, terus jadi aku lebih punya pengalaman di situ gitu. Menurut cek harga berapa nih? Apakah lebih mahal di sana ke di Indonesia nih? Aduh, harganya nggak tahu. 2 digit ada, 3 digit. Tapi ada endorse juga nggak sih kak? Hah? Ada kerjasama sama pihak sana mungkin atau seperti apa kak? Iya, kerjasama juga gitu. Jadi ada potongan dikit lah ya. Banyak loh. Oh banyak juga. Tapi kalau Kak Vincent sendiri lihat hasilnya gimana sih komentarnya? Iya, kalau sekarang aku dipanggilnya si Mancung. Aduh senang. Siwan. Kan susah nafasnya gitu kan kak. Itu apa pernah ada momen kayak saking sekecil itu kan atau kayak gimana sih ada momen sesak nafas gitu kan? Enggak, itu dulu awalnya kayaknya gara-gara accident deh. Jadi waktu aku SMP tuh aku pernah naik motor dibonceng sama si kakakku Eri. Terus udah gitu dia ngobrol lihat belakang terus pas nyetir, terus nggak tahu di depan ada anak kecil, keserempet doang sih. Cuma anak kecil kan sampai nangis dan dia nggak berhenti, dia langsung jalan. Terus bapaknya anak itu jegat gitu. Terus kita lewat gang kecil dijegat lah pakai apa tangga, kita berhasil nefis. Terus dijegat lagi pakai jemuran, nggak dia nunduk, aku nggak nunduk, jadi aku kena deng gitu, makanya berdarah banyak banget. Terus emang itu ngerasa kretekan. Terus tapi waktu itu nggak berani ngomong sama mama soalnya takut dimarahin, karena kan aku sebenarnya nggak boleh jalan-jalan naik motor gitu. Terus ya udah sampai gede berasanya kayak kok sering pusing, kok kalau naik pesawat kok sampai sini nih setengah beku gitu ya, kayak nggak enak gitu deh, nggak nyaman sakitnya. Terus pas periksa ke THT disuruh foto yang X-ray itu, terus ya udah emang ininya di dalam sini tuh yang selesainya kecil, selesainya tuh yang normal gitu. Tapi Kak Jedar dari sebanyak kayak selebritis, kayak Kak Jedar sendiri yang jarang banget kayak operasi ini itu dan mukanya masih senatural itu. Kenapa sih Kak memilih kayak gitu? Apalagi kan untuk hidung itu kesehatan juga, bukan untuk kecantikan. Kenapa tuh Kak? Karena ya pengen lebih sehat aja, pengen lebih baik. Bukan karena pengen lebih cantik atau lebih Itu plus-plusnya itu plus-plusnya. dong. Kira-kira ada mau diubah lagi nggak sih Kak untuk kesehatan atau apa gitu? Kalau saat ini sih belum sih, ini masih pasca trauma operasi ya, karena aku masih kaget soalnya kemarin tuh masih nggak nyaman banget dimasukin napas 3 hari, nggak bisa nafas dari hidung, terus nafasnya lewat mulut tuh kalau tidur kering banget, kerongkongan gitu. Jadi masih belum kepikiran untuk operasi selanjutnya gitu. Tapi kemarin berapa lama kak prosesnya tuh kak? Kalau yang operasinya sendiri sih kayaknya 3 jam ya. Tapi Kayaknya proses ya, kalau nggak salah 3-4 jam. Terus habis itu 3 hari aku harus nafas lewat mulut. Habis itu dicabut 7 hari aku harus dicabut benangnya, itu sakit banget. Terus habis itu 3 hari kemudian pulang ke Indonesia. itu yang pas 3 hari apa 7 hari itu bisa jalan-jalan di Korea nggak kak? Kayak artis-artis kayak gitu ya? Nonton dong vlog YouTube. Tapi itu salah satu operasi besar ya Kak dari Kak Jedar sendiri yang baru pertama kali coba. Iya, melahirkan sih yang paling gila mah ya. Selain melahirkan. Soalnya kalau hidung itu kan kita dibius tidur, jadi sebenarnya kita nggak ngerasa sakit. Kalau melahirkan itu aku megang geter. Oh saking itunya ya. Iya, kalau melahirkan soalnya kan dua-duanya normal, jadi itu dua-duanya ngerasain sakitnya tuh nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalau yang ini masih bisa digambarkan dengan kata-kata, diceritain, karena pas dioperasi tidur, pas bangun juga nggak ada sakit yang signifikan tuh nggak ada. Jadi kayak cuma nggak nyaman aja, kayak nafasnya dari mulut, kalau tidur kering, cabut jahitannya sakit, udah itu doang. Tapi setelah merasakan itu semua, apakah pengen nyoba lagi untuk kayak apakah di facial? Belum, nanti deh. Belum mencoba itu Iya. ya? Takut ya? Iya, Tapi ada pantangan nggak sih Kak Jedar? hah? Ada pantangan nggak sih? Pantangan. Pantangan setelah operasi? Iya, kayak nggak boleh.
kalau kita drama-dramaan mungkin nggak boleh digini-gini. Oh iya gitu. jangan. Itu pulang-pulang aku kan sampai Indonesia aku langsung peluk Don kan. Terus udah gitu dia karena dia tuh kalau saya tuh dia langsung duk gitu kan. Terus dia duknya ke hidung aku. Oh itu langsung berdarah. Iya itu sakit banget. Tapi terakhir nih kak, netizen nih melihat pada saat itu shock gak sih kak kayak lah ini kan buat kesehatan gitu, tapi dibully banget di Indonesia saking bilang mukanya beda, berubah gitu tuh gimana? Itu shock apa pada saat itu? Iya mungkin mereka lihatnya pas aku lagi bengkak. Kalau sekarang kan ya udah enggak gitu lah. Yang paling nyakitin ngomongin apa sih kak? Aku nggak tahu. Kakak nggak baca-baca komentar netizen? Enggak. Paling apa ya? Nggak ada sih. Paling yang hubung-hubungin soal yang aku ditipu, aku jatuh bangkrut, tapi itu ya. Itu gimana kak? Kakak nanggepinnya? Aku aku ditipunya udah setahun lalu. Emang sih ini yang nipu udah tersangka tapi belum ketangkep, jadi uangnya belum balik. Tapi kan aku selama ini kan juga kerja, ada suami juga yang menafkahi gitu ya. Maksudnya ya aku nggak mau kalau udah jatuh ketimpa tangga dong. Kalau aku udah jatuh ya aku bangkit lagi, aku bangun, aku berusaha lagi gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya kak dengan misalnya bayar harga fantastis tadi tuh kan, terus tiba-tiba disangkut pautin, kamu kan abis ketipu kok masih rela sih bayar segini, tuh gimana? Kalau buat aku sih namanya kesehatan ya, itu orang kan pasti pengen sehat, pengen lebih baik lah. Gak apa-apa. Oke, Anan. Oke, makasih banyak ya Cica.